Tabiah Tau Minahasa, Robert Walter Mongisidi atau Bote. Bagaimana kisahnya sehingga ia pergi ke Makassar dan berjuang di sana hingga dieksekusi mati? Tau Minahasa, kali ini saya akan berbagi sedikit cerita sejarah tentang Robert Walter Mongisidi, putra Bantik yang lahir di Malalayang, kemudian pergi ke Makassar. Robert Walter Mongisidi atau Bote lahir pada tanggal 14 Februari 1925 di Kampung Malalayang, Manado dengan 11 orang bersaudara. Walter adalah anak ketiga. Ibunya bernama Lina Suawa dan ayahnya Petrus Mongisidi. Oleh orang tua serta keluarganya, dia sering disapa Bote. Dan di Makassar oleh teman-teman sekolahnya disebut Woce. Oleh ayahnya, dia dimasukkan ke sekolah Kristelik His di Manado. Dan setelah tamat His 7 tahun, beliau melanjutkan sekolahnya pada Mulo Frater di Manado. Tapi tak dapat meneruskan sekolahnya karena Perang Dunia Kedua pecah. Kemudian oleh Jepang dibuka pula sekolah pegawai di Tomohon. Maka kesempatan ini tidak ditinggalkan oleh Walter. Dia mengambil bahagian dalam sekolah country tersebut. Setelah lulus dari sekolah tersebut, Bote ditempatkan sebagai guru di Lilutung, distrik Ratahan, selaku guru bahasa Jepang. Kemudian sesudah bekerja beberapa bulan lamanya, dia dipindahkan oleh pemerintah Jepang ke Luwuk Banggai, menjadi guru bahasa Jepang di sana. Di Luwuk hanya beberapa bulan, maka pada bulan Mei 1944, Bote ke Makassar. Di Makassar, dia masuk sekolah Tokobetu Chugakko, tetapi tidak berhasil, sebab yang diterima hanya dari anak-anak orang bangsawan. Maka dengan terpaksa, dia masuk sekolah Chugakko dan duduk di kelas yang tertinggi. Karena tidak merasa puas di sekolah tersebut, berhubung pelajaran-pelajaran yang diterimanya ia sudah lalui dari bangku sekolah di Manado, maka ia minta keluar dan masuk kerja dalam salah satu maskapai Jepang di Palopo. Di sana hanya bekerja beberapa bulan saja, kemudian kembali ke Makassar serta masuk bekerja pada Balai Pendidikan Medan Ringkas Makassar. Dalam pekerjaan ini, ia pun tidak lama, lantas masuk sekolah pegawai sampai penyerahan Jepang pada sekutu. Akhirnya, dia masuk sekolah National School setingkat SMP. Walter adalah seorang yang berkemauan keras dan suka maju. Pada bulan Desember 1945, ia pernah ditahan oleh tentara Australia 1 bulan lamanya. Sebab dan musababnya penahanan itu ialah pada waktu pemuda-pemuda menyerang radio stasiun Makassar, di mana pemuda-pemuda telah ditangkap oleh tentara Australia. Kebetulan pada waktu itu, Walter berada di muka radio stasiun dengan bertindak sebagai juru bahasa hendak membela pemuda-pemuda tersebut yang mau ditangkap. Tetapi tindakan ini disalah mengerti oleh tentara Australia. Maka dia juga ditahan bersama-sama pemuda-pemuda itu. Dengan penahanan ini, rupanya pemuda-pemuda menaruh simpati, sehingga ia menjadi pemimpin yang berjiwa besar di kalangan pemuda Sulawesi Selatan. Pada bulan Juni tahun 1946, dia telah meninggalkan rumah dan menceburkan diri dengan satuan-satuan di Polong Bangkeng, pusat pemberontakan di Sulawesi Selatan. Mulai saat itu juga terjadi pembakaran-pembakaran, pertempuran-pertempuran, dan pengepungan-pengepungan bivak polisi. Di sini mulai terdengar namanya Walter Mongisidi dari pihak kawan maupun lawan. Belanda memakai banyak orang-orang yang terang maupun yang tidak terang-terangan untuk menangkap beliau, tetapi sia-sia. Malahan banyak kali tengah hari Walter berada di kota Makassar menumpangi becak dengan berpakaian militer atau polisi. Oleh karena dia berpakaian militer polisi, maka dia sempat naik mobil militer polisi tersebut. Setelah berada di atas mobil, Walter serentak mengacung-acungkan kedua pistol di tangan kanan dan kirinya dan berhasil merampas alat-alat senjata, kemudian ia melarikan diri. Dengan kebesaran jiwanya, ia banyak kali dikepung oleh militer polisi, tetapi juga tidak tertangkap.
Penempelan pamflet di kantor-kantor militer polisi dan polisi pun dilakukannya, tetapi juga tidak tertangkap. Padahal pamflet-pamflet itu memakai namanya sendiri. Sekali-kali juga beliau tertangkap, tetapi dapat juga lolos melarikan diri dengan cara memutuskan kawat-kawat penjara. Setelah ia lolos dari penjara, Bote mulai lagi bertempur. Pada salah satu pertempuran, Walter pernah mendapat luka-luka, maka ia terpaksa dirawat di rumah sakit. Sejak tanggal 3 sampai 7 Januari 1947 dekat kota Makassar, dalam pertempuran yang hebat, Nona Emi Sailan, Daeng Romo Maramis, dan lain-lain telah gugur. Akhirnya, Walter tertangkap juga, dan setelah melalui berbagai macam pemeriksaan tentara kolonial, maka pada tanggal 26 Maret 1949, vonis telah dijatuhkan, yaitu hukuman mati, dan diberi tempo 8 hari untuk grasi. Tetapi Walter menolak untuk grasi. Demikianlah berakhir riwayat Walter Monginsidi pada tanggal 5 September 1949. Ia ditembak mati oleh Belanda di Makassar. Jaksa Tinggi Negara Indonesia Timur yang menetapkan hukuman mati bagi Robert Walter Monginsidi adalah Mr. Dr. Sumokil. 5 menit sebelum ditembak mati tanggal 5 September itu, Walter diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesannya secara tertulis. Pesannya tersebut terkenal hingga hari ini, yaitu setia hingga terakhir di dalam keyakinan. Hukuman mati bagi Walter telah mengucapkan rasa keadilan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga telah menghebohkan dunia luar. Justru pada saat itu sedang berlangsung pembicaraan mengenai akan dibebaskannya tawanan-tawanan perang Indonesia oleh pihak Belanda. Walter Monginsidi dieksekusi pada usianya ke-23 tahun. Ketika jenazah Walter Monginsidi dimakamkan, barisan pelopornya adalah para pandu nasional. Rakyat setempat di Makassar memenuhi makam di mana Monginsidi akan dikebumikan. Barisan di depan saling bergandengan tangan untuk mencegah siapapun yang akan mengganggu pemakaman pahlawan muda itu. Peti jenazah Monginsidi tidak kelihatan, yang tampak hanya lautan manusia yang menaruh rasa hormat kepada keberanian sang pemuda pemberani itu. Demikian sedikit kisah tentang Robert Walter Monginsidi. Saya Denny Pinontoa, Tabea.